Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Safitri, NIM 1813330000288. Saya dari kelas 4 PGSDA 2. Saya di sini akan mencoba menerangkan penerapan model-model pengelolaan kelas. Model-model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian ada pengaturan tempat duduk. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu besar dan berat, dengan kata lain sesuai dengan postur siswa, maka siswa dapat belajar dengan tenang. Nah, ada beberapa formasi tempat duduk yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Lalu ada prinsip penataan kelas. Prinsip penataan kelas ini gunanya untuk mengurangi kepadatan pada daerah yang sering dilalui siswa. Guru dapat melihat semua siswa di dalam kelas, kemudian materi dan perlengkapan untuk siswa mudah didapatkan, dan siswa juga dapat dengan mudah melihat ke depan kelas. Nah, yang menjadi pokok bahasan dalam video ini adalah formasi tempat duduk. Bentuk formasi tempat duduk yang dapat digunakan dan menyesuaikan kebutuhan pada kegiatan belajar di waktu pembelajaran. Beberapa contoh formasi tempat duduk diantaranya adalah seperti formasi yang pertama adalah formasi tradisional atau konvensional. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang ataupun dua kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Nah, formasi tradisional ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru hendak menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Nah, formasi yang kedua adalah formasi auditorium. Pada formasi ini, posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping. Formasi auditorium ini memungkinkan semua siswa untuk mudah melihat pergerakan guru. Hal ini menjadikan guru menjadi orang yang sebagai pusat perhatian siswa. Nah, dalam formasi ini, guru dapat melihat ataupun mengamati siswa secara menyeluruh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Formasi yang ketiga adalah formasi chevron. Pada formasi chevron, jarak antar siswa dan guru dapat dikurangi serta dapat menjadikan mereka mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Formasi chevron ini membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih antusias, menyenangkan, dan lebih fokus. Kemudian formasi yang keempat adalah formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa lebih antusias dan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif bergerak dinamis ke segala arah serta berlangsung berinteraksi secara berhadapan-hadapan dengan siswa. Formasi kelas bentuk U ini sangat tepat dilakukan di kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, kemudian presentasi, ataupun kerja tim. Yang kelima adalah formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas. Kemudian mereka diminta untuk membahas tugas kelompok. Dari hasil pembahasan tersebut dibahas kembali oleh guru. Pada pelaksanaan meja formasi pertemuan, sebuah kelompok bisa terdiri dari 4-5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok tergantung dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Nah, formasi yang keenam adalah formasi konferensi. Formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Untuk bisa membentuk formasi konferensi meja yang harus digunakan adalah meja panjang yang didekatkan satu persatu dalam bentuk memanjang sehingga berbentuk kumpulan meja berbentuk persegi panjang. Kemudian para siswa duduk di kursi yang mengelilingi meja persegi panjang tersebut.
Formasi yang ketujuh adalah formasi pengelompokan terpisah. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan sehingga kelompok yang satu tidak mengganggu kelompok yang lainnya. Tujuannya untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil tersebut. Formasi yang kedelapan adalah formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk di satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing. Tempat yang saling berhadapan mendorong partner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama. Formasi yang kesembilan adalah formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun peran, berdebat, kemudian atau observasi pada kegiatan kelompok. Formasi yang ke-10 adalah formasi lingkaran. Formasi ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja atau kursi. Atau dengan kata lain adalah formasi lesehan. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok. Nah, formasi yang ke-11 atau formasi yang terakhir adalah formasi periferal. Guru menggunakan formasi tempat duduk periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Kemudian guru dapat menyuruh siswa memutar kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Terima kasih, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.